Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat jumpa dengan Pak Abe dalam renungan pagi hari ini. Untuk itu marilah kita hening sejenak. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, terima kasih atas berkat kemurahan-Mu, sehingga kembali kami pagi hari ini dapat berkumpul untuk memulai proses belajar mengajar kami hari ini. Berkati hari ini ya Allah Bapa, semoga rahmat-Mu senantiasa menyertai kami dalam hidup, kegiatan kami harian, dan usaha-usaha kami untuk mewujudkan karya keselamatan. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut karangan Injil Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai Dia karena orang banyak. Orang memberitahukan kepadanya, "Ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau." Tetapi ia menjawab mereka, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya." Demikianlah sabda Tuhan. Dimuliakanlah Kristus. Bapak Ibu, orang tua, anak didik kami, dan terutama anak didik kami yang Bapak sayangi. Tema hari ini yaitu berbicara tentang mendengarkan sabda Allah dan melakukannya. Maknanya apa? Maknanya adalah menjadi murid Kristus. Banyak orang berpikir begini, untuk menjadi murid Kristus, yang penting sudah dibaptis. Itu salah. Menjadi murid Kristus bukan sekedar hanya untuk dibaptis. Menjadi murid Kristus itu memiliki kewajiban-kewajiban. Yang pertama, senantiasa hidup dalam persekutuan dengan gereja. Gereja yang dimaksud adalah kumpulan orang-orang beriman. Artinya apa? Yaitu hidup kita seharusnya melaksanakan apa yang dikehendaki atau berrelasi dengan Allah, berrelasi dengan sesama sesuai dengan undang-undang. Yang kedua, hidup aktif dan kontemplatif. Maksudnya apa? Aktif berarti memberi kesaksian bahwa kita ini adalah murid Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan kontemplatif artinya bahwa saya senantiasa hidup dan dasar hidup saya atau prinsip hidup saya adalah bersekutu dengan Kristus. Itu kontemplatif. Contohnya bagaimana? Kalau kita sering mendengar istilah ora et labora, bekerja dan berdoa. Dua istilah atau kegiatan yang seharusnya berjalan bersama-sama. Bekerja tanpa diiringi doa. Nah, jadi diharapkan dalam
kehidupan kita, sebagai hidup dalam hidup kita itu adalah keserasian antara berdoa dan bekerja itu seirama. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu, Engkau sendiri yang sudah memilihku. orang tua, anak didik kami dan anak-anak kami yang terkasih. Memang aku tak bisa. Dalam Injil dikatakan tadi bahwa contoh yang diambil Yesus adalah Bunda Maria dan saudara-saudaranya. Tapi kepada siapa aku memanggil Mengapa mesti Bunda? saat pada itu datang? Kenapa tidak bapak saya? Itu yang bisa ku pilih. Kenapa tidak ibu saya? Mereka kan baik. Dan aku mau pilih untuk Bunda memberikan Maria saya. dijadikan contoh karena Bunda Maria adalah Karena tokoh akhirnya yang aku setia dalam suka dan duka. Di atas salib itu. Bunda Maria menjadi tokoh, Untuk aku saja engkau yaitu kita katakan bahwa sebagai murid pertama Yesus dalam menghadapi cobaan yang harus dihadapi Bunda Maria. Cobaan itu atau perasaan dan duka itu, penderitaan itu, yang pertama adalah Maria harus mengandung tanpa ada suami. Yang kedua, Maria harus menderita dengan kematian Kristus. Kedua-duanya adalah suatu penderitaan, akan tetapi dalam penderitaan itu Maria tetap setia kepada Yesus. Bapak Ibu, anak didik kami, sekarang kita mari refleksi ke diri kita. Kita diajak untuk belajar dari teladan Bunda Maria. Mari kita sebagai guru, mari bertanggung jawab, mari tetap setia dengan apa yang menjadi komitmen tugas kita, apa yang menjadi komitmen pilihan kita sebagai guru. Tidak gampang, banyak tugas, tapi itulah panggilan komitmen kita sebagai guru. Sebagai siswa, mari kita komitmen mengenai tanggung jawab kita sebagai siswa. Kalau mau belajar, pasti akan banyak tugas. Kalau mau pintar, pasti harus belajar. Sebagai orang tua, mari kita, Bapak Ibu guru, orang tua, mari melakukan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai orang tua. Memberi kasih kepada anak. Masing-masing kita mempunyai porsi atau tugas masing-masing. Mari kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari kita lakukan tanggung jawab kita masing-masing. Dengan demikian, bahwa kita layak menjadi keluarga Kristus. Tetap hidup setia di dalam kerajaan Allah. Dan semoga dalam situasi COVID ini kita tetap disertai Allah. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu. Terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengar. Kami berkehendak untuk tetap setia kepadamu walaupun begitu susah. Bantu kami Allah Bapa dengan berkat-Mu. Semoga kesetiaan kami memperoleh hasil yang baik untuk kami sendiri dan untuk kebahagiaan kami. Bentar lagi kami akan memulai proses belajar mengajar kami. Berkatilah kami ya Allah Bapa. Semoga kami senantiasa Kau lindungi, Kau berkati dengan rahmat dan kebahagiaan. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi.